Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Bruce Entertainment. Kami menyajikan berbagai info menarik dan menghibur kepada semua sahabat Bruce. Ayo kita bangun channel ini dengan subscribe dan ajak temannya ke sini. Karena semakin banyak dari kalian yang menjadi sahabat Bruce, semakin semangat juga kami membangun channel ini. Hollywood memang gudangnya berbagai film aksi, termasuk film bergenre horor. Koleksi film horor terbaik di dunia seperti The Exorcist, The Shining, hingga The Conjuring, sukses bikin jantung penontonnya nyaris copot. Film-film yang disebut di atas begitu ikonik dan gak akan lekang oleh waktu. Bahkan orang yang penakut gak segan menonton film horor karena nuansa keseraman dan plot cerita yang ditawarkan sangatlah berkualitas. Penasaran dengan film hantu apa saja yang bisa bikin kamu gak bisa tidur? Berikut Bruce telah merangkum 5 film horor terbaik sepanjang masa yang wajib kamu tonton. Stephen King memang ahli meramu cerita-cerita horor melalui novelnya. Salah satunya adalah Pet Semateri yang akhirnya diadaptasi ke layar lebar. Novel horor Stephen King ini sendiri ditulis pada tahun 1983 dan kemudian diadaptasi menjadi film pertama kali pada tahun 1989. Bersama keluarganya, Dr. Louis Creed bersama istrinya, Rachel, dan 2 anaknya memilih tinggal di daerah pedesaan. Desa yang unik, jauh dari keramaian dan berada di tengah hutan. Mereka berharap dapat membangun suasana baru yang lebih normal karena sebelumnya Louis lebih sering menghabiskan waktunya bekerja selama bertahun-tahun. Keputusan ini juga diambil untuk kebahagiaan anak-anak mereka, Ellie yang berumur 8 tahun dan Kate si balita. Tetapi ketika baru saja menempati rumah baru, kucing mereka, Church, mati ditabrak. Louis dan istrinya takut Ellie tahu hal ini. Mereka pun mencoba membuat Church bangkit kembali. Louis dan istrinya kemudian melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Disinilah awal mulanya teror di dalam kehidupan mereka ketika kucing yang dihidupkan kembali tidak berperilaku seperti biasanya. Daddy. What's going on? Hug your daughter. I should never have shown you that place. Your child is not the only thing that will come back. The barrier is broken. Pernahkah kalian terpikir bahwa sebuah film yang sangat minim suara, terutama dialog, dan hidup dengan suara berbisik nyaris tak terdengar, mampu menakut-nakuti penonton? A Quiet Place bekerja sangat baik dengan menggunakan elemen-elemen senyap, sampai-sampai suara teriakan pun ditiadakan bagai manusia tenggelam dalam air. Sebagai seorang aktor yang terkenal dengan film-film drama komedi, siapa menduga jika John Krasinski mampu menyuguhkan film bergenre horor dengan sangat bagus, malah mungkin menciptakan gaya baru yang bisa dikatakan sebagai nu horor klasik.
Quiet Place bercerita tentang sebuah keluarga yang hidup di dunia pasca-apokaliptik di mana manusia harus bisa bertahan hidup tanpa menciptakan bebunyian, termasuk suara mereka berbicara. Hal itu dilakukan agar makhluk menyeramkan, buta namun peka terhadap suara tidak membunuh dan memakan mereka. Who are we if we can't protect them? Mengambil latar di tanah pertanian di New York, film ini berhasil menyajikan suasana yang begitu mencekam. Ditambah dengan pemandangan ladang jagung yang luas, mengingatkan kita pada film-film horror klasik yang identik dengan aksi psikopat di ladang jagung. Latar yang begitu hidup ini dibuat dengan sangat nyata sampai-sampai harus mengorbankan separuh dari biaya produksi film hanya untuk menanam semua jagung agar suasana terlihat begitu alami. Kengerian memang menjadi unsur utama dalam sebuah film horor, tapi A Quiet Place sadar betul bahwa ketakutan tanpa rasa sakit hanya akan menjadi adegan mengagetkan bagai angin lalu belaka. Oleh sebab itu rasa sakit coba ditanamkan lewat beberapa adegan sehingga penonton tidak hanya terpacu oleh rasa takut tapi juga oleh rasa sakit yang akan membuat semua orang menahan nafas sembari merasa ngilu. Salah satu adegan paling menyakitkan sekaligus mengerikan bermula pada sebuah paku yang saya rasa menjadi objek paling membuat ngilu berkali-kali walau hanya berupa benda mati yang tidak bergerak sama sekali. I don't know why you came all the way up here. There's nothing left. Please. There are people out there worth saving. All right, it's 9:18. We're headed down into the cellar where the doors just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. The Conjuring merupakan film horor Hollywood diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh pasangan paranormal dari Amerika yaitu Eddie dan Lauren Warren. Film The Conjuring bercerita tentang keluarga peron yang mengalami kejadian-kejadian mistis setelah pindah ke rumah baru mereka di kawasan pertanian tua di daerah Harrisville, Rhode Island. Setelah mengalami berbagai kejadian misterius dan mistis, Caroline Perron meminta bantuan kepada investigator paranormal ternama di Amerika yaitu Eddie dan Lauren Warren untuk mengatasi hal-hal mistis yang terjadi di rumahnya. Caroline tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi pada dirinya dan kelima anak perempuannya, apalagi saat itu suaminya yaitu Roger Perron berada di Florida. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perron, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? Setelah Eddie dan Lauren melakukan penyelidikan, keduanya menyimpulkan bahwa rumah tersebut membutuhkan ritual pengusiran setan. Namun untuk bisa melakukan ritual tersebut, keduanya harus mendapatkan izin dari gereja Katolik. Saat melakukan penyelidikan tersebut, Eddie dan Lauren juga menemukan fakta bahwa rumah yang ditempati oleh Caroline dan keluarganya merupakan rumah yang dibangun di atas tanah milik penyihir bernama Bathsheba. Bathsheba merupakan penyihir jahat yang mempersembahkan anak-anaknya kepada setan. Setelah mengorbankan anak-anaknya kepada setan, Bathsheba bunuh diri dan mengutuk siapapun yang mengambil tanahnya. Setelah peristiwa tersebut terjadi, terdapat banyak laporan kriminal yang terjadi di rumah yang dibangun di atas tanah Bathsheba tersebut. Setelah mengetahui fakta tersebut, Eddie dan Lauren pun berusaha untuk mencari bukti-bukti lainnya agar pihak gereja Katolik memberikan izin untuk diadakan ritual pengusiran setan di rumah tersebut. Standing behind you. Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? You start to play it,
2002, film The Ring juga tidak kalah menyeramkan. Film yang rilis tahun 2002 lalu ini merupakan remake dari film Jepang berjudul Ringu. Film Jepang bergenre horor tersebut diadaptasi dari novel karya Koji Suzuki. Sama halnya dengan film aslinya, film The Ring juga berhasil meraih kesuksesan dan mencapai box office. Film yang dibintangi oleh Naomi Watts, Brian Cox, dan Martin Henderson ini bercerita tentang Rachel Keller, seorang jurnalis yang sedang melakukan penyelidikan pada sebuah kaset video yang disinyalir sebagai penyebab kematian setiap orang yang menontonnya. Setiap orang yang menonton kaset video misterius tersebut akan mengalami kematian yang menggenaskan 7 hari kemudian. Bahkan keponakan Rachel juga meninggal setelah menonton video tersebut. Dalam upaya penyelidikan terhadap kaset video tersebut, Rachel menemukan fakta mengerikan yang melibatkan keluarga yang misterius tersebut. Who told you to? She shows me things. Before you die, you see the ring. The images on the tape, they're leading us somewhere. Did she show you the horses? Don't you understand, Rachel? Only listen. What is it you think you know? Hello? Before you die, you see the ring. You see the ring. Everyone will suffer. You see the ring. You see the ring. You saw it. Sometimes God gives you a job to do. And when that happens, you have to drop everything and just start walking. Film The Exorcist merupakan salah satu film horor terbaik dan terseram sepanjang masa. Bahkan, film yang diadaptasi dari novel karya William Peter Blatty dengan judul yang sama ini berhasil memenangkan 2 dari 10 nominasi di Academy Awards. Am I allergic to light? What do you want? Just call mom crying. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Regan yang tiba-tiba mengalami perubahan pada psikologisnya, seperti suka mengumpat dan kejang-kejang di tempat tidurnya. The way she talks, the way she looks at me. It's not depression. I know depression. There are things going on. Chris McNeil yang khawatir dengan kondisi Regan akhirnya membawa putrinya tersebut ke dokter. Namun, ahli saraf dan psikiater pun tidak mampu mendiagnosis penyakit yang diderita oleh Regan. Kondisi Regan menjadi semakin memburuk dan mulai melukai dirinya sendiri dan orang lain. Chris yang beranggapan bahwa putrinya tersebut mengalami kerusakan, akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Rondo Damien Karas, seorang pastor yang juga berprofesi sebagai seorang psikiater, untuk melakukan ritual kuno pengusiran setan yang dikenal dengan nama eksorsisme. I had a dream, and you're in it. Go on. There was a child tied to a bed. You didn't come here for advice. You came for help. Who is it? A girl in my parish. Maybe. Now you believe. You're afraid. Yeah, you should be too. You're being manipulated by forces you can't even begin to understand. Anybody up there?